Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Daniel Manalo sebagai podcaster pada siang hari ini. Perkenalkan juga narasumber kita. Johannes Simarmata. Apa kabarnya, Bang? Baik, Mas. Oke, di sini kami akan mengangkat kasus tentang PT Adam Sky Connection Airlines yang terjadi pada tahun 2007 yang lalu. Di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami, yaitu yang pertama, dari narasumber kami, bisakah Anda memberikan sedikit rincian tentang kasus ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya kasus ini bermula dari investasi PT GTS dan BSP ke Adam Air pada Mei 2007 lalu. Saat itu, PT GTS yang merupakan anak perusahaan pengusaha Haritano Sudibyo menggelontorkan dana segar sebesar 157,5 miliar dengan sejumlah hak dan kewajiban. Nah, berdasarkan akta notaris, PT Adam Air saat itu mengaku sehat atau dalam keadaan finansialnya sehat. Nah, PT Adam Air ini di tengah-tengah jalan mengalami permasalahan yang muncul, yaitu pada Februari 2008 PT GTS memperoleh fakta bahwa banyak sekali kejanggalan di tubuh maskapai dengan warna dominan oranye itu. Nah, waktu itu didasarkan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Adam Air yang diaudit oleh akuntan publik pada tahun 2006. Oke, tadi saya mendengar di sini Anda menyatakan bahwa ada beberapa kejanggalan terjadi pada kasus ini. Bisakah Anda memberikan contoh apa saja sih kejanggalan yang terjadi pada kasus ini? Baik, kejanggalan-kejanggalan itu berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul, yaitu masalah-masalah kecurangan yang dimana tercium ketika terjadi beberapa kecelakaan yang menimpa maskapai Adam Air ini. Seperti yang kita ketahui, maskapai Adam Air ini beberapa kali mengalami kecelakaan. Yang pertama terjadi pada tanggal 11 Februari 2006, kemudian yang kedua 1 Januari 2007, dan yang ketiga 21 Februari 2007, dan yang terakhir itu pada tanggal 10 Maret 2008. Nah, kecelakaan-kecelakaan tersebut menimbulkan perselisihan antara pemegang saham dan juga manajemen perusahaan, sehingga menyulitkan kondisi perusahaan. Dan akhirnya PT Bakti Investama sebagai investor pada tanggal 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya, sehingga karena Adam Air ini dinilai tidak meningkatkan mutu maskapai mereka secara general, yaitu ketika mereka tidak ada niatan untuk meningkatkan keselamatan serta transparansi pada keuangan mereka. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa PT Bakti Investama menarik seluruh sahamnya terhadap maskapai Adam Air. Bisakah Anda jelaskan apa sih dampak yang terjadi pada maskapai Adam Air ketika PT Bakti Investama menarik sahamnya? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, ketika PT Bakti sebagai investor menarik seluruh sahamnya, yang dimana seluruh saham ini merupakan saham 50% untuk PT Adam Air ini. Nah, ketika penarikan ini dilakukan oleh PT Bakti ini, kegiatan operasional Adam Air ini 3 hari kemudiannya setelah penarikan itu dihentikan untuk keterkaitan terhadap kegiatan operasional Adam Air ini, sehingga Adam Air ini tidak melakukan kegiatan operasional apapun. Nah, kemudian jikalau sebenarnya bisa untuk maskapai Adam Air ini melanjutkan kegiatan operasionalnya apabila ada investor baru yang menutupi 50% saham yang ditinggalkan oleh atau yang ditarik oleh Bakti Investama ini. Nah, namun ketika ingin melakukan ataupun memasuki investor-investor tersebut atau investor-investor baru tersebut, maskapai atau PT Adam Air ini salah langkah, yang dimana mereka seakan-akan membuat laporan yang menggambarkan finansial mereka ini sehat, padahal nyatanya tidak sama sekali. Karena ketahuan atau diketahui bahwa mereka memanipulasi laporan keuangan tersebut, yang dimana dicurigai pada tahun 2006, yaitu mereka memanipulasi untuk mencairkan kredit ke Bank BRI. Nah, ini ketahuan. Nah, hal inilah yang merupakan bentuk pelanggaran hukum, sehingga perusahaan atau PT Adam Air ini tidak dipercaya lagi, dan itulah yang menyebabkan para investor-investor yang baru ini tidak mau memberikan investasinya kepada PT Adam Air ini. Oke, berarti di sini menurut Anda yang salah adalah akuntan publiknya. Jadi menurut Anda, bagaimana seharusnya dilakukan oleh akuntan publik ketika dihadapkan untuk membuat laporan keuangannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, seharusnya akuntan pada kasus ini
atau akuntan yang ada pada kasus ini, pada kasus PT Adamer ini, seharusnya mereka sebagai akuntan memiliki tanggung jawab yang baik, yang dimana mereka seharusnya memberikan informasi yang seharusnya atau yang benar-benar terjadi, agar para pengguna baik dari publik maupun pihak internal sebagai penerima informasi dapat menerima informasi yang benar-benar adanya yang dilakukan oleh seorang akuntan tersebut. Kemudian akuntan ini harus menyediakan informasi yang berkredibilitas agar informasi yang mereka berikan bukanlah informasi yang abal-abal, atau bisa dibilang informasi yang diberikan oleh akuntan ini adalah informasi yang benar-benar akurat secara data, dan kemudian informasi ini dapat berguna bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga ketika seorang akuntan bersikap memiliki tanggung jawab kemudian memberikan kredibilitas yang baik, maka harusnya investor yang tadi seharusnya tidak ingin berinvestasi, pasti mereka menilai seorang akuntan ketika memberikan laporan yang jujur, maka ini merupakan nilai tambah bagi para investor tersebut untuk memberikan investasi mereka kepada perusahaan PT Adamer. Namun tidak dilakukan demikian. Nah, ditinjau dari permasalahan-permasalahan ini, harusnya para akuntan harus meningkatkan nilai moral mereka sebagai gambaran atau sebagai cerminan sebagai perilaku akuntansi, yang dimana hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa pentingnya akuntansi keperilakuan, yang dimana dapat dilakukan dengan cara meningkatkan moral atau etika di dalam diri akuntan tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita kan sudah berbicara tentang peran akuntan ini pada kasus ini. Jadi sebagai pertanyaan terakhir saya, untuk menutup podcast kita pada hari ini, menurut Anda, sikap apa sih yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik agar tidak melanggar kode etik profesi akuntansinya? Nah, beberapa sikap yang harus dimiliki akuntan publik, mungkin saya hanya memberikan beberapa saja. Nah, agar tidak melanggar kode etik, begitu pertanyaannya. Nah, sikap yang pertama, haruslah bertanggung jawab. Nah, seorang akuntan publik haruslah memiliki sikap yang bertanggung jawab, yang dimana mereka harus membuat sebuah laporan yang benar-benar adanya, dan mereka menaruh tanggung jawab mereka agar laporan yang mereka berikan benar-benar laporan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pengguna-pengguna informasi yang disediakan oleh akuntan tersebut. Kemudian yang kedua, haruslah berintegritas. Nah, berintegritas di sini yaitu bersikap jujur. Informasi yang disediakan memang itulah yang terjadi. Secara runtut kejadian ataupun transaksi misalnya yang terjadi haruslah runut dan tidak boleh dimanipulasi. Kemudian sikap yang dimiliki mungkin objektivitas. Nah, objektivitas ini yang dimaksud adalah bahwa para akuntansi ini dalam menyediakan laporan mereka jangan melihat secara siapa yang ingin menggunakannya. Jangan melihat misalnya yang menggunakannya adalah orang-orang yang berkepentingan. Nah, orang-orang yang berkepentingan ini menginginkan adanya laporan yang bisa dimanipulatif. Nah, para akuntansi tidak boleh demikian. Mereka harus bersikap objektif, yang dimana mereka harus menyediakan informasi yang bukan melihat siapa yang memakai informasi ini, tapi mereka harus bersikap objektif terhadap pembuatan laporan tersebut, sehingga laporan tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh para pengguna-pengguna yang dimana mereka menginginkan laporan ini dimanipulasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sikap-sikap yang harus dimiliki akuntan publik. Memang hanya tiga yang dapat saya sampaikan, tapi saya rasa itu sebenarnya mungkin yang paling utama yang harus dimiliki akuntan publik agar tidak melanggar kode etik. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, Yohanes Marmata, atas pernyataan-pernyataan yang telah dilontarkannya. Dan itu saja podcast kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa.